Salam hangat kita semua. Sebagai manusia yang diciptakan unik oleh penciptanya, seharusnya kita semua menyadari bahwa setiap orang memiliki nilai dan prinsip yang berbeda-beda. Nah, berbagai pengalaman, latar belakang, dan kepribadian membuat mustahil nih untuk menyamaratakan semua orang dalam satu struktur nilai yang sama. Karena itulah pentingnya untuk memiliki sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Namun tetap aja nih, ada sebagian orang yang bersikap dan mengaku dirinya begitu hebat dan superior, yang menganggap bahwa nilai dan prinsipnya lah yang paling benar. Sementara nih, orang lain yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dia anggap benar sebagai orang yang salah dan patut diremehkan atau bahkan dihina. Sungguh tidak menyenangkan ketika kemampuan kamu diremehkan orang lain, padahal kamu merasa sudah bekerja dengan benar dan maksimal. Tapi tetap aja kamu cuma dipandang sebelah mata. Akhirnya jadi sakit hati, marah dan kesal bisa bercampur menjadi satu saat kamu sedang diremehkan. Tapi nih tidak lantas menjadi alasan untuk membalas dengan melakukan hal yang sama terhadap mereka yang meremehkan kamu. Nah, jika kamu pernah atau sedang bertemu dengan orang seperti itu, yang kerap kali meremehkan, mengkritik, atau jika kamu adalah orang yang pernah atau sering banget dihujani dengan kalimat-kalimat negatif oleh orang lain, jangan bersedih dulu. Memang kalimat negatif dari orang lain terkesan merendahkan atau meremehkan, seringkali mengganggu perasaan kita. Tapi kamu gak perlu minder, apalagi bersedih dan berkecil hati. Jika membalas keburukan dengan keburukan, maka kamu gak ada bedanya sama mereka. Nah, nyatanya nih masih ada cara-cara brilian agar kamu tidak diremehkan oleh orang lain. Nah, apa aja ya cara-cara tersebut? Di video kali ini kita akan bahas apa aja cara brilian agar tidak diremehkan oleh orang lain. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya channel ini dan klik tombol notifikasi untuk mensupport kami dalam membuat konten-konten baru. 1. Tekankan pada pikiranmu bahwa dia yang meremehkanmu sebetulnya patut dikasihani. Alasan mengapa seseorang begitu nyinyir, kepo, dan benci dengan segala hal yang kamu lakukan, sebaik apapun itu, bisa jadi karena dia sendiri memiliki kesulitan yang tak bisa diatasi. Mungkin dia sedang memiliki masalah dengan pasangannya, dengan hidupnya, makanya dia jadi nyinyir karena mungkin aja kamu nih baru punya pacar baru, atau kamu punya pasangan baru. Nah, karena dia merasa tidak bahagia nih dengan hidupnya sendiri, entah apapun lah masalah yang sedang atau tengah dihadapin, nah dia ngerasa bahwa orang lain, yakni kamu, juga gak berhak nih untuk merasa bahagia. Akhirnya, dia ingin mencari teman, sehingga tidak hanya dia sendiri nih yang merasa tidak puas dan tidak bahagia dengan hidup yang dia miliki. Nah, kamu pun harus begitu. Kalau udah gini, bagaimana dia tak patut untuk dikasihani? Kedua, yakinlah bahwa orang yang meremehkan atau menghina pilihan, nilai, atau prinsip hidupmu sebetulnya iri pada kamu. Nah, mengapa seseorang merasa perlu untuk mengomentari nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidupmu kalau bukan karena dia itu iri pada kamu? Bisa jadi dia merasa bahwa kamu begitu keren karena memiliki prinsip hidup sendiri. Sementara dia belum tahu nih apa yang ingin dia lakukan dan apa prinsip hidupnya sendiri. Seperti kata orang, sebetulnya haters itu adalah fans terselubung. Nah, jika fans mengagumi sosok-sosok idolanya secara jujur dan pelan-pelan, meniru berbagai hal positif, kebalikannya dari haters, mereka malah menyembunyikan kekagumannya pada sosok yang sama. Alih-alih secara bebas meniru hal-hal positif, dia malah memanifestasikan rasa kagumnya menjadi kebencian dan rasa iri, yang membuatnya ingin mengomentari dengan negatif segala tindakan-tindakanmu, sebaik apapun tindakanmu. 3. Jika dia terus saja merongrongmu, senyumin aja, abaikan, dan tinggalkan. Sudah dijauhi, sudah diabaikan, pun ada aja orang yang tetap merongrong kehidupanmu, mengomentarimu, mengkritikmu, meremehkan mimpi dan keputusanmu, betul-betul menjengkelkan dan seperti benalu. Nah, ya udah, kalau udah begini, kamu senyumin aja setiap dia berkomentar negatif terhadapmu. Abaikan kata-katanya dan sesegera mungkin mencari alasan untuk pergi dari dia. Daripada menghiraukan orang toksik macam dia, lebih baik nih kamu fokus melakukan usahamu, meraih mimpi, melakukan hobimu, bekerja, tidur, atau apapun yang bersifat positif. Namun nih, seringkali segala usaha yang kamu lakukan masih aja salah di mata orang lain.
Dan seberapapun usahamu untuk menyingkirkan orang-orang negatif seperti itu, tetap aja mereka datang lagi, dan lagi. Karena itu, penting bagi kamu untuk menyadari dan mengambil sikap positif terhadap mereka. Tapi nih, bukan dengan cara berdebat panjang, bertengkar, saling sindir-menyindir di media sosial, atau bertarung secara fisik dan verbal. Melainkan dengan cara positif yang elegan. Yakinilah bahwa orang-orang negatif itu tidak cukup berharga untuk kamu perhatikan. Lebih baik melakukan hal-hal yang lebih positif dan menyenangkan daripada mengurusi orang-orang macam itu yang mencari kesenangan dengan mengomentari dan menyakiti hati orang lain. 4. Terus tingkatkan kemampuanmu. Ini cara elegan yang tidak bisa kamu kesampingkan agar tidak diremehkan oleh orang lain. Kamu boleh aja nih ngerasa sudah memiliki kemampuan tinggi dalam satu bidang, tapi pasti aja ada pandangan yang berbeda dari orang lain. Nah, karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar, baik di bidang yang sudah digeluti cukup lama atau bidang baru yang memang mendukung pekerjaan utama kamu saat ini. Nah, saat kamu berhenti pada satu titik, meski masih bisa terus berkembang, maka kamu seolah membuka jalan nih bagi orang lain untuk meremehkan kamu. Makanya itu, tingkatkan terus kemampuanmu, jangan pernah puas, jadilah ahli di bidang yang kamu kuasain. Kemampuan yang di atas rata-rata akan mengubah penilaian orang lain dari yang meremehkan hingga akhirnya mereka menghormati kamu. 5. Lebih ekspektasi orang lain. Nah, jika orang lain mengharapkan kamu berada di level A, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu berada di level B. Jangan pernah hanya sekedar memenuhi harapan orang lain, tapi lakukan semuanya dan raih hasil yang jauh di atas ekspektasi orang lain. Ini merupakan cara yang sangat brilian karena integritasnya sebenarnya dari kamu bisa langsung terlihat dengan jelas. Jika kamu hanya berusaha mencapai apa yang diharapkan orang lain, maka yang kamu dapat hanyalah nilai standar. Mendapat nilai A memang sudah sangat baik, tapi mendapat nilai A+ tentu aja jauh lebih baik, bukan? 6. Do your best. Apapun pekerjaan dan aktivitas kamu harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jangan pernah mudah merasa lemah saat kamu diremehkan, meski sudah melakukan yang terbaik. Sebuah hasil yang diupayakan secara maksimal pasti akan berbuah positif. Dengan selalu melakukan yang terbaik dalam setiap tugas dan pekerjaan, maka kamu sudah menunjukkan diri kamu punya kapasitas dan kemampuan yang pantas untuk dihargai. Sekaligus membuktikan kepada mereka semua yang meremehkan kamu bahwa pandangan mereka itu adalah salah. Nah, itu dia cara-cara brilian agar kamu tidak diremehkan oleh orang lain. Bisa dikatakan cara-cara ini merupakan upaya halus dan sama sekali tidak ada unsur unjuk kemampuan secara berlebihan, tapi mampu membuktikan bahwa kamu sebenarnya punya kemampuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak ada orang yang mau diremehkan. Kalaupun kamu merasakannya, jangan langsung sakit hati, apalagi merasa dendam. Jadikanlah hal itu sebagai pemicu untuk terus meningkatkan kemampuan kamu. Yakinlah saat kamu sudah bisa muncul sebagai sosok yang lebih tangguh dan punya kemampuan yang bisa diandalkan, kamu pasti tidak akan diremehkan oleh orang lain lagi. Dan jika kamu sudah tahu betapa tidak enaknya saat diremehkan, maka seharusnya kamu juga tahu nih gimana caranya mengendalikan diri agar tidak melakukan hal serupa terhadap orang lain. Semakin kamu pandai untuk mengendalikan diri, maka akan semakin baik pula hubungan kamu dengan orang lain. Ya, beginilah hidup, ada manis, ada juga pahit yang bakal dirasain. Roda selalu berputar sehingga kamu bisa jadi atas dan di bawah. Tapi yakinlah bahwa kepahitan gak bakal selamanya menetap. Semua bakal berakhir pada waktunya. Tetaplah bersyukur dikala susah dan senang. Keep calm. Tuhan Maha Adil. Kamu gak perlu mendengarkan omongan orang-orang yang gak ada gunanya. Manusia satu dan lainnya adalah sama. Jangan memandang rendah orang lain. Jadilah pribadi yang berkelas dan rendah hati dengan selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, sampai ketemu lagi ya di topik berikutnya. Salam hangat dari kami.